artikel Kristen dengan judul Ibadah Simbolik versus Hakikat. www.grafeministry.org. Ibadah diperlukan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Allah sendiri yang mendirikan ibadah, yaitu orang berdosa mempersembahkan domba di atas mezbah. Sebuah ibadah simbolistik sederhana. Tentu domba adalah simbol sang juru selamat yang akan dihukumkan menanggung hukuman dosa manusia. Seterusnya dalam seluruh kitab Perjanjian Lama mengajarkan sistem ibadah simbolistik, ritualistik, jasmania, atau dengan kata lain SRC. Penyembahan dalam bentuk simbol dengan berbagai ritual dan secara jasmania. Ketika Tuhan Yesus datang dan diperkenalkan oleh Yohanes, maka dialah sang hakikat dari semua ibadah simbolistik, ritualistik, jasmania, atau SRJ, Perjanjian Lama dalam Ibrani pasal 10 ayat 1. Dan Tuhan mengajarkan ibadah yang hakikat rohania dalam kebenaran atau HRK di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Ibadah HRK tidak dibatasi waktu, tempat, dan sikap postur tubuh, karena ibadah HRK dilakukan dengan hati, bukan badan. Tuhan berkata kepada perempuan Samaria bahwa saatnya akan datang, dan telah tiba bahwa penyembah Allah yang benar menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya tidak dilakukan di atas bukit Gerizim dan juga tidak di bait Allah Yerusalem. Itulah sebabnya tidak diperlukan tempat khusus beribadah dan kekristenan tidak ada tempat suci atau Holy Land dan harus ibadah 1 hari sekian kali. Serta sikap postur tubuh yang membungkuk karena ibadah HRK dilakukan dengan hati bukan dengan badan. Sejak dihentikannya ibadah SRJ Perjanjian Lama di dalam Lukas pasal 16 ayat 16, maka Tuhan mau manusia masuk ke dalam sistem ibadah hakikat rohania dan kebenaran. Penekanan selanjutnya adalah pada kesucian hati, bukan badan. Oleh sebab itu, tidak ada lagi sesuatu yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Aturan hari Sabat dihapuskannya karena ibadah hakikat rohania dalam kebenaran yang dilakukan dengan hati tidak lagi terikat waktu. Implikasi lain dari perubahan ibadah simbolistik, ritualistik, jasmania atau SRJ menjadi hakikat rohania kebenaran atau HRK ialah bahwa tidak ada lagi tempat khusus ibadah, waktu khusus ibadah, dan sikap postur tubuh khusus ibadah. Hari Minggu orang Kristen berkumpul itu bukan untuk beribadah, melainkan berjemaat. Seharusnya tidak ada istilah masuk ke dalam penyembahan, dan tidak ada perintah angkat tangan untuk menyembah. Karena kita menyembah dengan hati, bukan dengan tangan atau tubuh. Aneh sekali kalau ada istilah lagu penyembahan, apa maksudnya? Kekristenan Alkitabiah berbeda sekali dari perdukunan. Kekristenan menekankan kebenaran, yaitu sesuatu yang dicapai melalui akal budi, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Terlihat jelas bahwa sebagian orang Kristen terpengaruh konsep Yudaisme dan Islam yang masih dalam sistem ibadah, simbolistik, ritualistik, dan jasmania, sehingga menyebut acara berjemaat sebagai ibadah. Bahkan Lembaga Alkitab Indonesia LAI menerjemahkan Alkitab atas pengaruh tersebut. Contoh di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, tanpa ada dasar dalam teks bahasa Yunaninya ditambahkan kata ibadah. Kata eusebeia yang dalam KJV diterjemahkan dengan kata godliness, oleh LAI diterjemahkan dengan kata ibadah yang seharusnya diterjemahkan dengan kata kesalehan. Contoh Titus pasal 1 ayat 1. Mungkin ada yang berkata, itu tidak apa-apa, itu urusan kecil. Namun jika orang Kristen memahami kebenaran dan menerapkan kebenaran, maka efeknya akan sangat positif. Tetapi kalau sebaliknya, tentu akan negatif bahkan bisa sesat. Sebagai contoh, seharusnya orang Kristen membangun gedung untuk pertemuan jemaat, bukan gedung untuk ibadah. Maka seharusnya tidak membutuhkan izin membangun rumah ibadah melainkan gedung pertemuan. Pernah ada orang datang pada saya bertanya, apakah di rumah ini ada acara ibadah? Ya, saya jawab tidak ada. Kemudian dia bertanya, saya dengar ada nyanyi-nyanyi. Saya jawab, memang ada nyanyi-nyanyi tetapi bukan ibadah. Singkat cerita, saya menjelaskan kepadanya bahwa orang Kristen itu beribadah dengan hati, dan itu terjadi setiap saat di setiap tempat. Ibadah kami sifatnya rohania, bukan jasmania. Sangat berbeda dengan ibadah orang Islam, Yahudi, dan lain-lain yang jasmania. Di negara demokratis logis tidak ada hukum yang melarang rakyatnya berkumpul dalam damai, berkumpul, bernyanyi, mempelajari Alkitab,
bukanlah aktivitas yang memerlukan izin dan juga bukan ibadah. Tuhan berkata bahwa anggur baru jangan ditaruh ke dalam kirbat yang lama dan kain baru jangan ditambalkan pada baju yang usang. Islam, Yudaisme, dan berbagai agama pada umumnya beribadah secara simbolistik, ritualistik, jasmania, atau SRJ. Tidak ada agama yang seperti kekristenan yang menyembah Tuhan dengan akal budi. Tuhan berkata, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Matius pasal 5 ayat 20. Sifat kebenaran ahli Taurat dan Farisi masih simbolistik, ritualistik, dan jasmania. Mereka harus mengerti ibadah yang hakikat rohania dalam kebenaran. Selanjutnya, Tuhan dalam khotbah di bukit mengubah penekanan jasmania perjanjian lama ke hati perjanjian baru. Contoh berzina secara jasmania ke berzina secara hati. Perlu tempat kumpul bukan tempat ibadah. Yang pertama, tempat kudus, tanah suci atau kudus, Holy Land, semua istilah itu di perjanjian lama zaman ibadah lahiriah. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21. Bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem, dan kasih tahu teman Advent juga bukan hari Sabat. Ibadah perjanjian baru ialah ibadah yang tidak dibatasi lokasi. Dan tentu tidak juga dibatasi waktu, oleh sebab itu peraturan hari Sabat ditiadakan. Dan juga tidak perlu ada aturan postur tubuh, oleh sebab itu tidak perlu sujud badan melainkan sujud hati. Ibadah zaman perjanjian baru adalah dengan hati. Istilah Holy Land hanya kebutuhan perusahaan travel tour. Yang kedua, kita perlu tempat bukan untuk ibadah tetapi untuk pertemuan jemaat, tempat untuk belajar dan lain-lain, bukan untuk ibadah, karena ibadah Kristen zaman perjanjian baru terjadi setiap saat, tidak di satu tempat. Istilah ibadah adalah istilah dari agama yang bersifat lahiriah. Di kitab perjanjian baru, pakai istilah berjemaat, kumpul berjemaat, atau pertemuan jemaat. Ayat-ayat Alkitab memakai istilah pertemuan jemaat bukan ibadah. Sekali lagi istilah ibadah itu pengaruh Muslim, karena istilah ini yang dipakai oleh pejabat ketika menyinggung tempat ibadah semua agama dipukul rata. Tetapi apa kata Alkitab? LAI memakai kata ibadah dalam Alkitab bahasa Indonesia juga karena terpengaruh. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 27, setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 30, setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. 1 Korintus pasal 11 ayat 18, sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu dan hal itu sedikit banyak aku percaya. 1 Korintus pasal 14 ayat 23, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Istilah yang benar ialah pertemuan jemaat, bukan ibadah. 1 Korintus pasal 14 ayat 19, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. 1 Korintus pasal 14 ayat 28, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. 1 Korintus pasal 14 ayat 34, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. 1 Korintus pasal 14 ayat 35, jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Kalau Anda mengerti kebenaran, maka jangan tanya temanmu, hari Minggu kalian beribadah jam berapa? Pertanyaan ini mengandung arti hari Sabtu tidak beribadah dan Senin tidak beribadah, bahkan saat Anda bertanya sedang tidak beribadah.
Padahal ibadah dalam roh dan kebenaran itu terjadi sepanjang waktu, karena dengan sikap hati yang selalu menjunjung tinggi Tuhan. Dari bercakap-cakap kami tahu seseorang itu Kristen ikut-ikutan atau Kristen yang mengerti kebenaran. Kalau dia bertanya, "Pak Suhento, ibadah gerejanya jam berapa?" Orang ini pasti tidak mengerti kebenaran. Dia tidak paham perbedaan ibadah simbolistik, ritualistik, dan jasmania atau SRJ dengan ibadah hakikat rohania dalam kebenaran atau HRK. Dr. Suhento Liau. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yeni Bobo, pamit undur diri. Tuhan memberkati dan Maranatha.